Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratul mukarramin, para sahabat semuanya, wabil khusus Al-Akh Son Haji Sohibul Hajah, dan kepada seluruh rekan-rekan Jam'iyah Khatmil Quran Barakallah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Pada malam yang sangat bahagia ini, tiada kata yang pantas kita senandungkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan sampai nikmat sempat untuk melangkahkan kaki. Manakala sahabat-sahabat kita yang lain mungkin masih disibukkan jalan-jalan ke tempat wisata, jalan-jalan ke tempat yang tidak jelas, namun ini sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW yang kita duduki saat ini. Beliau SAW tepat menamainya dengan Taman Surga atau Raudhatul Jannah, kata beliau. Sampai beliau waktu itu, ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita, malam ini kita sudah berada di dalam Taman Surga, kata Rasulullah. Jadi beliau sampai menyampaikan, idza marartum bi Raudhatil Jannah farta'u. Wahai sahabatku, apabila kalian jalan-jalan ke Taman Surga maka mampirlah. Waktu itu sahabat bingung, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan Taman Surga? Kemudian Rasulullah menjawab, Taman Surga adalah majalisul ilmi. Malam ini kita sudah berada di dalam majelis ilmu dan dilengkapi dengan bacaan qiraatul Quran, lebih daripada majelis ilmu tambah dengan bacaan qiraatul Quran, khatmul Quran. Ini insyaallah menjadi sababiyah kita bersama untuk mendapatkan curahan rahmat Allah yang luas, amin ya rabbal alamin. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua kalinya, teman-teman semuanya, sholawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat semuanya, sampai dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu mengkategorikan manusia menjadi empat kriteria jenis manusia, dan kita dalam kehidupan sehari-hari pasti menemui model-model empat kriteria yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, nanti kita coba dari kultum ini kami mengajak untuk kita semuanya mari berintrospeksi diri, masuk kategori orang yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Yang pertama adalah insanun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Ada seorang manusia dan ia itu mampu, kapasitas keilmuannya mampu, sedangkan dia tahu kalau dirinya mampu. Maka beliau menyampaikan wa huwa alimun fattabi'uhu. Maka orang yang tahu kalau dirinya tahu, orangnya mengerti dan dia mengerti kalau ia mengerti adalah orang alim, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, belajarlah ke dia. Gus Baha, Ustadz Abdus Somad, Buya Yahya, dan ulama-ulama yang lain insya Allah masuk kategori ke dalam yang pertama tadi, ya. Kemudian yang kedua yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, teman-teman semuanya, adalah insanun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Orang yang mengerti, sebenarnya orangnya ini mampu mengerti. Wa huwa la yadri, namun dia enggak ngerti, enggak nyadari kalau dirinya itu adalah mampu. Imam Ghazali menamakan orang ini adalah wa huwa naimun fa'aikidhu. Itu adalah orang yang tertidur. Bangunkan, kita bangunkan, ayo sampaikan ilmunya, tularkan ilmunya, jangan ilmunya dibuat sendiri. Ada kan orang yang model-model seperti, sebenarnya dia orangnya mengerti,
Dia orangnya alim, tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu mengerti. Nah, kategori seperti ini Imam Ghazali menamainya sebagai orang yang tertidur. Maka ayo kita bangunkan, ayo bangun, tularkan ilmunya. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat semuanya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan insanun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Ada seorang manusia, dia nggak mengerti, orangnya tidak paham, tidak mampu, namun dia sadar kalau dirinya nggak mampu. Wa huwa mustarsidun, kata Imam Al-Ghazali, dia adalah orang, sosok yang membutuhkan bimbingan. Fa'arsidhu, maka bimbinglah dia, karena dia sadar, dia mengakui kalau aku nggak bisa, aku banyak dosa, aku nggak mampu. Maka orang yang seperti ini mustarsyid, kata Imam Al-Ghazali, maka bimbinglah dia. Maka ayo kita ajak bareng-bareng datang ke majelis ilmu, datang untuk mengikuti pengajian kelepean barokallah, ngaji bersama-sama. Kalau memang bacanya Al-Qur'annya itu masih berantakan, kita ajak bersama-sama untuk mengaji. Di sini ada spesialis bagian tajwid, ada Ustadz Sa'dun, spesialis bagian hadis, ada Ustadz Son Haji, spesialis bagian ilmu fikih, ada Mas Rian dan lain sebagainya. Mereka adalah ahli-ahli ilmu semuanya dan kita akan belajar bersama-sama. Nah, teman-teman semuanya yang terakhir ini, dan naudzubillah semoga kita tidak termasuk kategori yang terakhir. Nah, bagaimana ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? Beliau menyampaikan adalah insanun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Ini adalah orang yang sudah nggak ngerti, nggak paham, tapi dia tidak sadar kalau dirinya nggak paham. Ini produk-produk seperti ini itu adalah produk ngengkelisasi. Ya, produk ngengkelisasi itu ya, kita sebenarnya mengerti kalau orangnya ini nggak paham, tapi dia ngotot, iki loh aku, yang ia sampaikan nggak berdasar, ngengkel, menggunakan ilmu pokoknya. Nah, ya jadi akhirnya ya sudah, kalau fahuwa jahilun, katanya Imam Al-Ghazali, farfadhu, maka tolaklah dia, jauhilah dia. Nah, dari keempat kategori orang yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sini kita sudah bisa mengukur diri kita sendiri. Kita masuk yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat, kita sendiri yang tahu. Maka kita tidak usah menuduh teman-teman kita masuk yang keempat ataupun ketiga. Biarkan kita berintrospeksi diri. Nah, demikian apa yang dapat disampaikan pada kultum malam ini. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan dan menjadikan diri kita semakin merasa tidak pintar. Karena Gus Bahak pernah menyampaikan, kebodohan itu merusak, tapi kalau merasa paling pintar itu jauh lebih merusak. Sehingga sekali lagi kita merasa diri kita masih bodoh, masih haus akan ilmu, dan terpacu untuk menimba dan menimba lagi, ya. Sekali lagi demikian apa yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.